Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sairi. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave a thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Anyway, kita akan bahas tentang pergerakan AXS karena saya menemukan banyak hal menarik dan juga AXS ini so far sesuai banget sih dengan Elliott Wave Theory yang kita udah bahas berkali-kali di video sebelumnya. Anyway, green ya guys, green shirt, you know what it means. Atau ya apakah ini apa namanya apa konspirasi guys. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan videonya. Jadi tentang seputaran AXS kita udah bahas dari beberapa video saya yang terakhir. Pertama kita Elliott Wave Theory saya gunakan ya. Ini adalah wave correctionnya, dia terdiri dari atas ABC correction, lalu dari wave 2 ke wave 3 nya. Oke, wave 2 ke wave 3 ya, terdiri atas subwave ya, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5 gitu ya. Ini terakhir di atas itu. Dan sebelumnya kita udah proyeksiin guys ketika waktu itu before correction sih, atau setelah correction lah ya. Jadi dari wave 3 ke wave 4, oke, itu terdiri dari ABC correction, which is this one is the ABC correction. Oke. Dan terakhir kita udah bahas guys. Jadi kita akan perkirakan si aksi ini bisa mencapai ke wave 5-nya dia ya. Dan wave 5-nya itu dia kalau misalkan berdasarkan Fibonacci kan kita bisa gunakan si wave 4-nya ini dari wave 4 ke wave 3. Ya, kalian bisa tarik garis. Itu bisa potensial di kisaran level $35 maybe, atau $70 maybe, atau ya kita bisa lihat lah ya beberapa potensial levelnya dia itu. Dan kalau misalkan let's say kita assume untuk menggunakan wave yang saat ini ya, karena kalian bisa lihat ini sebenarnya pergerakannya sangat agresif sekali, koreksinya juga benar-benar terbatas sekali, maksudnya ala kadarnya koreksinya gitu. Jadi saya pikir kita bisa manfaatkan dengan menggunakan wave yang ada di sini ya. Jadi gunakan wave 1, kemudian ke tarik ke sini pullbacknya. Nah, balik lagi untuk mencapai wave 5 itu kan dia perlu yang namanya subwave guys. Jadi untuk mencapai wave 5 itu kita perlu yang namanya wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, dan wave 5. Nah sekarang menurut saya kita tuh lagi ada di kisaran wave 3 ini, atau lagi membentuk wave 3. Dan mungkin potensial wave 3 kita bisa jadi di kisaran level $40 ini gitu. Nah itu perlu kalian perhatikan potensial level tersebut. Tapi akan kita coba bedah untuk lebih make sure lagi dengan menggunakan time frame yang lebih kecil. Mungkin kita coba di time frame 1 jam. Nah ini ada satu pattern menarik guys ya, tampak seperti membentuk semacam bullish pennant. Nah kalau misalkan ini breakout, you know what it means guys, kalian bisa manfaatin. Oke, ini bullish pennant ya. Kalau misalnya terjadi breakout, which is mungkin sekarang sedang terjadi breakout, kalian bisa manfaatin in a conservative way atau in aggressive way. Kalau aggressive way ya kalian bisa enter, manfaatin momennya gitu. Kalau misalkan konservatif mungkin bisa nunggu gitu. Cuma kalau misalkan kita ngelihat kan secara pergerakan tren aksi ini kan sebenarnya sangat strong ya. Udah berhari-hari ini dia strong banget dari tanggal 20 berapa nih? 21 Juli penguatan terus menerus. Penguatannya sampai sekarang kisaran level segini gitu. Nah, sekarang kita coba gunakan Fibonacci extension. Kita tarik garis kurang lebih ke kisaran level ini. Kalian bisa dapati ya kisaran level $37, dan menurut saya itu make sense banget untuk next targetnya kita mungkin bisa sampai di kisaran level tersebut ya. Atau kalau misalkan kita gunakan Fibo extension dari pergerakan yang terakhir, oke. Kalian tarik ke sini. Nah, itu berarti masih bisa sekitaran $33 lah ya. Berarti sekitar naik sampai ya $2 lah kurang lebih gitu. Cuma kalau misalkan dengan kondisi tren yang sangat strong seperti ini, mungkin banget sih kita bisa mencapai level $37 ini ya. Berarti kalau misalkan asumsi kita tepat, ya berarti ini sekarang kan wave 2 nih. Wave C-nya udah kelar, masuk ke wave 1 lagi, terus balik ke wave 2, berarti kan ada potensial kita ngejar ke wave 3. Dan kalau misalkan benar, berarti wave 3-nya tadi di kisaran area sini ya. Sorry guys. Ini ya wave 3 ya. Berarti kisaran area tersebut. Kita bisa gunakan Fibonacci extension. Mungkin saya tarik menggunakan dari time frame daily aja biar lebih kelihatan ya, karena sebelumnya kita juga kalkulasinya menggunakan time frame daily. Dan itu berarti di kisaran $40 gitu. Itu kalau misalkan yang agak jauhnya gitu. Kalau misalkan kita tambahkan lagi misalkan 61,8%, oh udah lewat ya guys.
Berarti ya let's say di kisaran 78,6 lah. $34. Nah, $34 menurut saya make sense. Kita bisa capai kisaran level tersebut karena tadi di time frame 1 jam juga kita lihat dia membentuk semacam bullish pennant ya. Mungkin untuk lebih make sense lagi atau kita coba melakukan perhitungan lebih detail lagi. Kita coba hilangkan dulu ini $37, kita biarkan dulu di situ ya. Sebenarnya kalau secara bullish pennant sendiri dia harusnya targetnya nggak akan jauh banget guys. Jadi kalian bisa tarik menggunakan tiangnya di sini ya. Next targetnya itu berarti di kisaran kurang lebih $34.19 ya, $34,19. Ya, itu sih kurang lebih. Kalau misalkan kita coba cek ya, kalian bisa cek ini bullish pennant target. Oke. Make sure aja guys. Nah, sometimes kita bisa ukur dari panjangnya tiangnya juga. Jadi dari flagpole-nya sendiri itu kita bisa ukur. Dan kalau misalnya kita gunakan flagpole-nya, maka potential target kita mungkin kisaran level yang tadi kita expect itu bisa banget terjadi. Jadi saya coba tarik garis di sini, oke. Lalu ini kita geser ke atas ini, gitu ya. Pasnya dia breakout. Nah, potensial banget tuh, masih bisa sampai $39 kurang lebih. Dan itu berdasarkan time frame daily kelihatan ya, berarti bisa sampai kisaran level $40 ini. Maka asumsi kita next untuk wave 3-nya mungkin berada di kisaran level $40. Nah, itu mungkin yang perlu diantisipasi untuk mempermudah teman-teman dalam analisis. Kalian juga bisa berpatokan dengan exponential moving average 21 ya. Karena so far exponential moving average 21 ini kalian bisa lihat ya, ini berperan sekali sebagai support yang menurut saya cukup strong. Dia cukup menahan pergerakan daripada si aksi ini. Before dia penguatan, kalian lihat dia selalu nge-touch level tersebut. Jadi kalau misalkan kalian yang konservatif, mungkin by the time dia balik ke kisaran exponential moving average, kalian bisa taking action gitu. Tapi so far untuk target kurang lebih di area situ ya. Ini kita kasih garis aja biar lebih ini. Ya mungkin menurut saya cukup jauh sih kalau misalkan kita mau ngejar sampai ke kisaran level tersebut. Tapi make sense ya. It's all make sense karena kita juga udah ukur tadi menggunakan Fibonacci extension, which means ya bisa aja tercapai gitu guys untuk kisaran level tersebut. Jadi tetap kalau misalkan kalian mau proceed, make sure kalian selalu gunakan stop loss. Apalagi kita ngeliat dia udah all time high berturut-turut gitu kan. Maksudnya masa iya sih nggak ada pullback gitu kan. Pasti kan mostly orang berpikir demikian gitu. Karena kalau misalkan kita masuk ke time frame daily lagi, let's say dia untuk proses ke wave 3 itu sendiri juga kan perlu yang namanya pullback guys. Kayak gini contoh misalkan dia dari wave C ke wave 1 itu ada pullbacknya juga. Jadi bukan berarti dia semerta-merta dia penguatan hijau terus candlenya. Nah itu tetap kita harus antisipasi guys. Paling dari situ sih penundur pandangan saya seputaran si aksi ini. So do be careful, tetap hati-hati. Apalagi kita ngelihat di sini ada sedikit penurunan volume terhadap time frame 1 jam ya, which means nggak terlalu impactful sih. Tapi kalau kalian lihat dari time frame daily, ini strong banget. Kalian bisa lihat ya. Wow, volumenya sih strong, berhari-hari ini strong banget. Menurut saya oke lah ya untuk kita bisa follow si aksi ini. Jadi kalau misalkan kalian mau take action, feel free, tapi do it with your own risk. Oke? Kurang lebih itu aja informasi seputaran aksi Infinity. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa membantu untuk teman-teman semua. Thank you very much for your support and I'll see you guys again in the next update. Cheers.